حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Jamaah Duhur Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita hadir di masjid yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk istiqamah mengkaji ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kemuliaan ini mengantarkan kita menjadi manusia mulia fid dini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, menghadapi tahun atau bulan-bulan awal di tahun 2025, kita memastikan bahwa banyak ramalan yang mengatakan bahwa ke depan ini ekonomi kita tidak baik-baik saja. Ada beberapa indikator, misalnya situasi geopolitik global, entah Ukraina, Amerika, maupun Timur Tengah masih berdampak signifikan kepada ekonomi di Indonesia. Yang kedua, meskipun pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, tidak dijelaskan 5% itu di mana. Ternyata 5% itu berpusat di Jakarta, Kalimantan, dan Konawe atau Sulawesi Tenggara berupa tambang batu bara, sawit, dan nikel. Adapun pertumbuhan di daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik jauh di bawah angka-angka itu. Akibatnya apa? Perputaran uang, pertumbuhan ekonomi di sekitar sini sekali lagi keadaannya tidak baik-baik saja. Sering saya sampaikan, karena daya beli yang rendah, maka kita jualan apapun gak payu-payu, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, ndelok to gitu. Kemudian juga infak, sedekah, kaleng masjid yang saya ketahui Masjid Akbar, Masjid Al-Hikmah, mungkin juga Masjid Al-Falah turun 50% dibanding dengan sebelum pandemi. Dan sampai sekarang belum ada pemulihan atau kenaikan yang signifikan. Oleh karena itu, ketika pendapatan turun dan kemudian pengeluaran tidak disesuaikan, maka alternatifnya tinggal dua saja. Yang pertama, untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi ini, maka hari ini banyak yang potong kumpas. Apa itu? Judi online. Apa itu? Pinjaman online. Ketika tidak bisa menyelesaikan, ada yang keluarga berantakan, ada yang perceraian, ada yang gantung diri, dan macam-macam. Yang kedua, pencurian beberapa bulan ini naik luar biasa. Kehilangan atau pencurian sepeda motor di Surabaya saja, bulan Januari yang lalu belum sampai sebulan sudah 109 sepeda motor yang hilang. Belum mobil, sebuah radio setiap hari menyiarkan kehilangan-kehilangan, pencurian-pencurian, kejahatan-kejahatan, dan lain sebagainya. Artinya benar kata Rasulullah, kada fakru ayyakuna kufran. Adalah kefakiran, fakir itu adalah pengeluaran jauh lebih besar ketimbang pemasukan.
Itu yang membuat orang berbuat kufur. Kufur itu bisa nyolong, bisa menjual diri, bisa berjudi, bisa membunuh, bisa menipu, bisa berbohong, bisa apa saja. Sekali lagi, kadal fakru ayyakuna kufran. Nah, itu pilihan pertama. Atau pilihan yang kedua, kalau tidak mau semacam ini, maka kita harus melakukan APP, namanya analisis persoalan potensial. Apa? Persoalan potensial ketika pendapatan menurun, PHK ada di mana-mana, kejahatan akan menyebar dengan berbagai kedalaman dan modelnya, maka yang kedua kita harus melakukan gerakan yang disebut dengan kecerdasan finansial atau gerakan sederhana atau simplicity. Lembaga-lembaga yang lain menyerukan apa yang disebut dengan YONO. YONO itu you are the one, need only one. Kamu adalah seseorang yang hanya butuh satu. Artinya ojo neko-neko, ojo macem-macem, ya. Hiduplah sederhana, membeli, memakai yang diperlukan, yang dibutuhkan, jangan yang diinginkan. Saya ulang, kalau kita tidak mau kejadian-kejadian kufur tadi terjadi di masyarakat kita, maka antisipasinya adalah gerakan simplicity, hidup sederhana, atau YONO, you are the one, need only one. Gak neko-neko, hiduplah dengan keperluan, kebutuhan, jangan selalu menuruti keinginan. Baju secukupnya, jangan model-model. Kendaraan seperlunya, jangan model-model. Makan seperlunya, jangan macem-macem. Dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan YONO, simplicity atau sederhana. Agar sekali lagi ketika pendapatan menurun maka kebutuhan menurun, keseimbangan masih terjadi. Jika keseimbangan terjadi maka insya Allah tidak terjadi kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufran, seperti yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu simplicity atau sederhana? Jamaah rahimakumullah, sederhana itu bukan miskin. Sederhana itu berbeda dengan kaya. Sederhana berbeda, tidak sama dengan miskin. Miskin itu keadaan hidup, kaya itu keadaan hidup. Tetapi sederhana itu pilihan hidup bijaksana. Orang kaya harus tetap sederhana, apalagi miskin. Nek miskin gak sederhana, ya prosoku ya, kebacut nih gitu. Wis miskin, neko-neko tidak sederhana. Oke, dengan hidup sederhana itu maka Allah menjanjikan, kebutuhan hidup cukup dengan pendapatan yang Allah anugerahkan kepada panjenengan. Itu janji Allah, bukan janji saya. Dalam An-Najm ayat 48 Allah berfirman, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Tuhanmu yang memberikan rezeki kepadamu lewat berbagai cara, dan yang kedua mencukupkanmu. Ada garansi, jaminan dari Allah bahwa rezeki yang sampai kepada panjenengan sak temene cukup untuk hidup sederhana. Saya ulang, cukup kalau untuk hidup sakmadya. Memang tidak cukup kalau memenuhi keinginan gaya hidup. Pramila sering saya sampaikan, kalau di rumah mulai puntang-panting kebutuhan kita, mulai banyak keributan percekcokan di keluarga, ya, ingat hukum Newton waktu SMP, gesekan berbanding lurus dengan gaya-gaya. Kalau di rumah banyak gesekan, mungkin uripmu kakean gaya, kayak gitu ya. Gaya penampilan, gaya makan, gaya pergaulan, pola
pola hidup, nomor 4 kakean pola. Nah, kakean pola itu yang membuat hidup menjadi tidak sederhana. Yang kedua, keadaan ini harus disyukuri dan disabari. Dan resep sederhana mampu membuat orang gampang bersyukur dan mudah bersabar. Maksudnya ridho atas qadha dan qadar Allah, tidak meratap, tidak menggerutu, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ya orang yang sederhana, prihatin, mencukupkan dengan yang ada, gak neko-neko, nek bahasa Jawa prihatin, tirakat, itu mudah untuk bersabar. Kenapa? Sudah terbiasa tidak ada. Terbiasa apa adanya. Terbiasa sakmadya. Sehingga ketika penghasilan kurang karena PHK, karena pensiun, karena dagang tidak laku-laku, itu biasa bersabar. Lalu bagaimana sederhana mudah bersyukur? Narasinya mekaten. Pernah saya sampaikan di sini. Bapak Ibu panjenengan minum teh panas anget, teh panas manis pada saat buka puasa. Rasanya enak napa enak tenan? Enak tenan. Teh panas manis sama diminum setelah minum madu. Rasanya gimana? Gak ngalor, gak ngidul, hambar. Sama. Ketika kita puasa, tirakat, sederhana, simplicity, sakmadya, rezeki yang tidak seberapa, teh panas, itu nikmatnya luar biasa. Dan kita mampu sungguh-sungguh mensyukurinya. Sebaliknya, kalau kita terbiasa umbaran, gak tirakat, umbaran itu ya umbaran, memenuhi segala keinginan-keinginan. Seperti minum madu. Maka kemudian kalau setelah minum madu, minum teh panas, gak ngalor, gak ngidul. Alih-alih kok bersyukur, enggak bisa bersyukur. Malah menghina nikmat Allah berupa teh panas. Teh rasane kaya anune jaran gitu ya. Ada orang Surabaya gitu ya. Menghina nikmat Allah karena terbiasa umbaran atau tidak sederhana tadi. Oleh karena itu orang tua kita berpesan, nak le urip sepisan bebrayan ning donya ya sing padha sederhana. Urip iku sak temene sederhana, sing gawe ruwet itulah pikiranmu. Nak urip iku sak temene murah. Sing gawe larang itulah gengsimu. Ya, karena itu pernah saya coba betul belanja apapun ya sederhana. Di rumah ketika enggak masak saya beli pecel maem berdua cukup. Ya. Pecel 10.000 dipakai berdua bahkan bertiga cukup. Berarti apa? Satu orang hanya 3.000. Ada lauk macam-macam ya gak kepengen karena bukan gak perlu bagi badan kita. Ono usus sama jeruan gak berani karena kolesterol. Ya. Ono daging ya gak kepengin karena selilitan gitu. Ono telur empuk ya gak pengen mergo biduren. Wis tuwek lah ono gitu ya. 10.000 lauk tahu tempe peyek dimaem cukup sederhana. Artinya itulah hidup sederhana. Maem di rumah ala kadarnya. Ngemol itu 50.000 belum dapat minum. Pertanyaannya, sing ngakon ngemol ya sopo gitu ya. Ngemol itu gaya hidup, di rumah itu hidup sederhana. Ini enak diomongkan tetapi tidak enteng untuk dilaksanakan. Oleh karena itu perlu sedikit pemaksaan atau paksa rela. Keluarga kita, marilah kita ajak untuk hidup sederhana. Ya, agak dipaksa. Pernah saya ceritakan di rumah, ya, makan tak ajak sederhana, kendaraan tak suruh sederhana. Makan misalnya, nak, masakan ibumu itu enak atau enak tenan. Ya, cocok di maem, gak cocok, gak usah nyocot aku.
Kalau kamu nyocot, kamu tidak hanya menghina Allah, kamu menghina ibumu yang sejak pagi subuh olah-olah isah-isah umbah-umbah, karek ngemplok kok nyocot. Anak-anak gak berani ngomel, kalau gak cocok ya kluntrung ke dapur gawe mie goreng dewe-dewe. Artinya sederhana, santun, sabar itu gak bisa diceramahkan, tetapi harus dilatih, diusahakan, rodok dipaksakan. Berikutnya, jamaah rahimakumullah, ketika kita membiasakan sederhana, maka kita tahan banting menghadapi berbagai cuaca dan situasi atau suasana. Ketika kita di puncak keberhasilan, sukses karir kita, ataupun ketika menghadapi gagal, dengan segala konsekuensi finansialnya. Misalnya perusahaan kita bangkrut, ditipu orang. Misalnya karena pensiun di usia yang masih relatif muda. Betapa banyak orang, keluarga, suami yang post power syndrome. Dan survei mengatakan 8 dari 9 orang pensiun itu tidak siap. Tidak siap bukan karena nggak ada pensiun, uangnya cukup. Ya. Kemudian yang tidak ada, yang kurang adalah satu, spiritual, hati yang tidak ikhlas menerima keadaan. Yang kedua, tidak punya kegiatan yang produktif ketika masa pensiunnya. Seperti ceramah bulan yang lalu, tidak mampu memberikan intensifikasi umur. Intensifikasi umur di masa-masa tua, mempersiapkan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak yang gak siap. Nah, pengalaman kami di pensiun berkali-kali. Jadi ketika umur 51 tahun saya pensiun dari Direktur Utama Temprina Adi Prima Powerpen CP Book. Pensiun 4 kali langsung. Tenang. Ya, tenang. Kenapa? Karena terbiasa hidup sederhana. Lalu masuk diterima lagi dari Komisaris PT Garam. Diterima lagi Direktur Utama Sinergi Enro Energi Agro Nusantara, anak PTPN. 2 tahun Direktur Utama, pensiun lagi berapa kali? Pensiun 7 kali berarti ya. Tenang biasa, karena apa? Sudah terbiasa sederhana. Naik mobil Direktur Utama gak kaget, kembali miskin, bikin makan di pinggir jalan, naik bis umum, naik gojek, naik sepeda motor, naik apapun biasa. Karena dididik mulai kecil, tidak gaya hidup yang dikedepankan, tetapi kebutuhan hidup. Mulai kecil terlatih, ada mobil pakai mobil, nggak ada motor, nggak ada gojek, nggak ada jalan kaki, nggak ada seadanya. Dengan terbiasa sederhana, sekali lagi kita tidak sombong, tidak bergaya ketika di puncak sukses karir kita, dan kita tidak collapse, tidak drop, tidak post power syndrome, tidak depresi, tidak stres ketika pensiun ataupun jatuh bisnis kita di dasar atau di lembah di dasar kegagalan kita. Kita tidak merasakan sesuatu yang sangat tragis, enggak, ridho atas semua ketetapan Allah. Resepnya dilatih mulai sekarang, sederhana, simplicity dalam kehidupan. You are the one, need only one. Terakhir, pesan orang-orang Jawa, orang tua-tua dulu, saya ingatkan berkali-kali, Bapak Ibu, ojo mung iling, golek butuhe urip, nganti lali opo gunane urip. Rasulullah pernah kaya pada usia 25 sampai 37 tahun. Tetapi selebihnya Rasulullah hidup sederhana. Apalagi setelah mengemban amanah kenabian. Hidup sangat sederhana. Bahkan bersama Ahlus Suffah. Orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang yang mohon maaf, nek zaman sekarang disebut untuk bambung, kira-kira begitu. Bersama orang-orang itu Rasulullah berkehidupan. Bahkan Rasulullah bersabda, di surga kelak saya bersama orang miskin seperti 2 jari ini. Artinya bahwa orang-orang yang sederhana, simplicity,
berkemungkinan masuk surga lebih dulu ketimbang orang-orang kaya yang katanya totalane rodok suwe. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat adanya. Marilah kita hari dengan doa kafarat majelis. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.